Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah jamaah, hari ini kita sedang membahas tema menarik nih. Ya Allah, pertemukan lagi dengan Ramadan selanjutnya. Buat yang baru gabung penasaran kan? Ayo langsung aja yuk merapat. Masya Allah. Ini aku mau bahas soal terjebak di antara dua cinta. Tapi cinta apa tuh kira-kira? Langsung aja deh aku mau bertanya dengan Ustadz Syam. Ya. Ustadz izin nih, gimana kalau misalnya cintanya adalah yang pertama terjebak antara cinta sedih harus berpisah dengan bulan Ramadan. Dan cinta yang kedua karena dia seneng nih menyambut hari kemenangan. Ada dua tuh kan, kejebak nih. Betul. Gimana caranya biar kita bisa keluar dari zona itu? Masya Allah, silakan penjelasannya. Galau itu ya. Baik, saudara yang tabi guru Ustadz Maulana, Habibana, Habib Nabi Al-Musawa, Betari serta guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ada tugas kita menyambut Ramadan dengan berpuasa, dekat dengan Al-Quran, ibadah diperbanyak, diperkhusyuk, lebih dipelajari lagi ibadah-ibadah yang bisa membuat Allah ridho terhadap kita dan memberikan kita rewardnya berupa surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pangkat predikat sebagai orang yang bertakwa. Lalu ada tugas kita juga menyambut hari kemenangan dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada tugas kita juga menyambut hari kemenangan hari raya Idul Fitri, namanya juga hari raya. Dengan apa? Dengan bersyukur. Kemudian dengan apa lagi? Dengan bertakbir. Walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan. Sempurnakan dulu Ramadan kita nih. Subhanallah. Makanya jikalau ditanyakan tadi apakah boleh orang senang keluar dari Ramadan ataupun apakah orang harus bersedih, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahkan dosa besar orang yang bahagia ya ketika ditinggalkan Ramadan, dosa besar. Ada yang mengatakan bahkan dosa besarnya itu disebabkan karena apa? Apalagi kalau ada dalam hatinya ada harapan, aduh masih ada 7 hari lagi nih, aduh masih ada 3 hari lagi, aduh itu membuat dia dosa besar. Kenapa? Dia berharap Ramadan cepat-cepat pergi ya, subhanallah. Nah ini sudah bukan lagi berharap pergi, tapi dia benci sama bulan puasa, naudzubillahi min dzalik. Maka tugas kita menyempurnakan bilangan. Setelah itu apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setiap tahun kami di mimbar utama Islam Itu Indah mengingatkan kenapa Allah sediakan takbiran itu di 1 Syawal bukan di Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa takbiran itu pas keluar dari Ramadan, bukan pas di dalam Ramadannya? Ternyata kata ulama, takbiran itu dilaksanakan pas keluar dari Ramadan supaya orang-orang membesarkan Allah meskipun di luar Ramadan. Karena banyak orang membesarkan Allah hanya di dalam bulan Ramadan, setelah keluar dari Ramadan Allahnya jadi kecil menurutnya.
Di Ramadan Allah maha besar. Pokoknya sholat tarawih, pokoknya puasa paling utama, pokoknya zakat fitrah, pokoknya zakat mal, pokoknya ibadah utama. Artinya Allah itu maha besar. Tapi ternyata pas keluar dari Ramadan lebih besar uangnya daripada Allah. Lebih besar pekerjaannya daripada Allah. Lebih besar kesibukannya daripada Allah. Sehingga tidak lagi membesarkan Allah. Makanya pas keluar momen keluar Ramadan langsung takbiran tuh. Allahu Akbar. Sadarlah Allah itu maha besar. Mau di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Lalu tugas kita apa lagi? Wala'allakum tashkurun. Bersyukur, subhanallah. Nah, bagaimana menggabungkan dua cinta yang berbeda? Satu cinta sama Ramadan, otomatis kalau Ramadannya pergi dia sedih karena dia benar cinta sama Ramadan. Satu cinta sama hari raya karena memang kita patut untuk bersyukur. Disebutkan oleh para salafus saleh, di antaranya dikatakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ketika khutbah di bulan Ramadan dan keluar Ramadan khutbah Idul Fitri, beliau menyampaikan kepada para masyarakat, wahai masyarakat, wahai umat Islam, kaum muslimin, kalian telah melewati 30 hari puasa, kalian telah melewati 30 malam qiyamul lail, maka kalian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan ada salafus saleh yang lain melihat yang lainnya tertawa. Ketika hari raya Idul Fitri mereka tertawa bahagia. Lalu ditanyakan, kenapa kalian tertawa terbahak-bahak? Kami bersyukur. Maka kata beliau, kalaupun bersyukur orang soleh tidak tertawa terbahak-bahak karena dia tidak yakin amalnya sudah diterima. Akan tetapi bersyukur itu bagaimana menunjukkan ketaatan yang lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkannya sama-sama ibadah. Di Ramadan ibadah, di luar Ramadan juga ibadah. Itu tanda orang bersyukur. Apa sih syukur itu? Syukur itu terima kasih. Iya, betul. Syukur itu terima kasih. Apakah bisa disebut orang terima kasih kalau waktu Ramadan dia ibadah, di luar Ramadan tidak ibadah lagi? Tentu dia tidak terima kasih sama Allah. Orang masih dikasih hidup kok enggak nyembah Allah. Bener banget. Siap. Ya jamaah di rumah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama penjelasannya. Masya Allah. Ini dari tadi kalau kita bahas ya, orang merasa sedih, orang merasa senang kalau berpisah dengan Ramadan. Tapi ini ada istilahnya orang merasa takut untuk berpisah dengan Ramadan. Takutnya tuh yang luar biasa, takut banget gitu loh. Mau bertanya kalau begitu dengan Habib Nabil. Habib izin nih, gimana kalau misalnya ada orang yang merasa takut banget. Ya, gimana Habib penjelasannya? Silahkan. Luar biasa. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Hafidhakumullah. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian. Bagaimana dengan orang-orang yang merasa takut, ya kemudian tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang, lalu kemudian sampai nggak bisa tidur dan sebagainya. Jadi begini, tadi para ulama kita, ya Ustaz Maulana, Ustaz Syam menyampaikan banyak hal. Saya ingin menambahkan sedikit ya bahwa kita itu beribadah kepada Allah bukan karena Ramadan, bukan karena hari Jumat, bukan karena apapun, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal itu hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dalam segala kondisi kita harus dekat sama Allah, ibadah sama Allah. Ada seorang ulama ya abad kedua Hijrah, ini jadi banyak cerita kali ini. Jadi Imam Abu Bakar Asyibli ini ketika ditanya sama orang-orang ya bagaimana Anda mempertahankan ibadah setelah Ramadan, atau bagaimana Anda enggak merasa takut bahwa setelah Ramadan itu ibadah Anda akan seperti biasa, ya beda dengan pada saat Ramadan. Yang kami takutkan itu ketika habis Ramadan ibadahnya balik seperti biasa. Kata Al-Imam Abu Bakar Asyibli rahimahullah dengan kata-katanya yang pendek tapi singkat, padat, jelas itu ya, kata beliau, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah, kata Imam Asyibli, hamba-hamba yang rabbani. Artinya apa? Dia bukan ibadah karena Ramadan, bukan karena hari Jumat, bukan karena Yaumul Arafah, bukan karena 10 Muharram, bukan karena itu, tapi karena Allah. Dimanapun dia tetap bersimpuh sama Allah Subhanahu wa taala dan dia merasakan kelezatan itu. Kemudian kata Imam Asyibli, wala takun ramadaniyan. Jangan kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang Ramadani.
Ramadan itu artinya apa? Artinya hanya beribadah kalau di bulan Ramadan doang gitu ya. Bulan Ramadan dia puasa, bulan Ramadan dia tarawih, bulan Ramadan dia tilawah Quran sejuz sehari. Bulan Ramadan dia bersedekah, bulan Ramadan dia berzikir kepada Allah ribuan kali, bulan Ramadan dia bersalawat sekian. Tapi setelah Ramadan dia kembali seperti biasa, seolah-olah di luar Ramadan itu enggak ada Allah. Padahal Allah itu selalu ada dalam setiap keadaan, setiap kesempatan. Nah oleh sebab itu, kalau dikatakan boleh nggak kita merasa khawatir, yang nggak ketemu sedih, yang kemudian boleh, tapi arahkan itu kepada kebaikan. Apa? Saya sedih meninggalkan Ramadan. Kenapa? Karena saya takut mata saya bermaksiat seperti hari-hari biasa. Sehingga kemudian kita lupa bahwa mata itu harus dijaga. Ketika Ramadan, mata kita jaga, menundukkan pandangan dari apa yang dilarang Allah. Sehingga kemudian baik itu Ramadan, baik bukan Ramadan, ya Allah saya akan terus beribadah kepada Engkau. Saya akan terus bersimpuh kepada Engkau. Saya akan terus bersyukur kepada Engkau. Saya akan terus minta ampun kepada Engkau. Karena betapapun hebatnya ibadah saya, semua itu adalah karena nikmat dari Engkau. Bukan kepandaian saya, bukan kehebatan saya, akal saya yang hebat, yang bisa bicara hebat, itu semua dari Engkau. Saya hanya menggunakan itu dan itu semua adalah titipan. Dan di atas semua itu saya akan kembali kepada Engkau. Mudah-mudahan Engkau ridho kepada saya dan saya pun ridho kepada Engkau. Demikian. Amin ya robbal alamin. Jadi Habib jadilah pribadi yang robbani ya, bukan Ramadhani. Bukan Ramadhani, ya, betul. Begitu ya. Terima kasih Habib penjelasannya. Sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang aku mau bertanya dengan Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, kalau kita bahas bulan Ramadan ada setelahnya bulan Syawal. Ada bulan Syawal. Orang seneng banget tuh di bulan Tahu nggak Syawal. arti Syawal? Apa tuh? Syawal artinya meningkat. Masya Allah. Jadi harusnya ada level peningkatan. up, Iya. level up, Karena kan upgrade. kita sudah digembleng dalam satu bulan. Betul, iya. Harus ada perubahan. Dan ada namanya puasa Syawal ya Ustadz ya. That's right. Katanya puasa Syawal tuh 6 hari berpuasa sama aja dengan puasa setahun. Iya. Nah, boleh dikasih tahu dong ke jamaah yang di rumah gimana nih tata cara berpuasanya, apakah harus berurutan harinya atau tidak? Iya. Silahkan Ustadz. Terima kasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Satu hal buat kita, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berkumpul hari ini bukan berarti kita benci Ramadan, tapi bagaimana kita melepaskan Ramadan dan rindu akan bertemu lagi dengan Ramadan, dan ternyata itu akan bersambung. Rasulullah SAW bekas Ramadannya, perasaan Ramadannya sampai di bulan Rabiul Awal, dan Nabi menanti Ramadan lagi di bulan Rabiul Awal, 6 bulan setelahnya dan 6 bulan sebelumnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selama setahun Ramadan terus. Dan ternyata ada ini buat kita, yakni namanya puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Puasa yang dilakukan di bulan Syawal kecuali tanggal 1 Syawal yang diharamkan berpuasa. Satu harinya di bulan Syawal kalau kita berpuasa bagaikan ibadah Nabi Adam. Hari keduanya bagaikan ibadah Nabi Nuh. Hari ketiga bagaikan ibadah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Hari keempat bagaikan ibadah Nabi Musa. Hari kelima ibadah Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya hari keenamnya bagaikan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya gimana? Apakah berturut-turut atau Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis? Tergantung dari kemampuan kita. Mau Senin Kamis karena ada 8 Senin Kamis, berarti selesai sudah itu. Ada juga boleh dia ambil di awalnya 1 atau 2, kemudian di akhirnya 2, kemudian di pertengahannya ada 3. Namanya puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Atau dari 13 sampai ketemu Senin hari Kamis. Silahkan. Metode yang kita lakukan tergantung dari kemampuan. Dan ada yang paling penting, kalau ada utang puasa, jadi ada 3 cara. Gimana? Bayar utang puasa dulu, Iya, utang baru dulu. puasa Syawal. Baru puasa Baru puasa Syawal. Bagi orang yang kuat berpuasa. Betul. Saya ulangi, jadi- bagi orang yang berkuat berpuasa. Atau Syawal dulu deh. Oh. 6 hari baru Utangnya? bayar utang. Kenapa? Karena bayar utang masih bisa di bulan depan. Oh, Sementara begitu. Syawal, Cuma untuk kalau bulan Syawalnya Syawal. sudah mepet mau habis. Oh iya, Nah, iya, iya. Atau sekalian gini, yang tidak kuat puasa. Saya berniat bayar utang puasa di bulan Syawal. Jadi Oh. digandeng.
Langsung gitu boleh nggak apa-apa Ya, Ustadz? boleh Masya Allah. Bagi Banyak- orang yang tidak tahan puasa. Ya betul tuh, begitu ya jamaah ya. Jadi banyak banget manfaat yang didapatkan kalau kita berpuasa Syawal dan metodenya pun juga berbagai macam ya, disesuaikan sama kemampuan kita jamaah. Enak banget gak sih? Masya Allah. Nah sekarang aku mau memberi kesempatan lagi nih buat jamaah yang di rumah yang mau bertanya, karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah udah masuk nih pertanyaan bagus dari Instagram @renanda.syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau tanya dong sama Habib. Habib izin, aku khawatir selama di bulan Ramadan apakah amal ibadah kita diterima atau enggak ya. Itu cara ngeceknya gimana ya Habib? Wah ada tuh cara ngecek ya diterima apa enggak amalnya. Silakan Habib penjelasannya. Baik, makasih Betari. Izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, ya rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jaga beliau berdua dalam taat kepada Allah dan Rasul. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi, adakah ciri-ciri atau adakah satu dalil yang menyatakan bahwa amal kita diterima itu apa sih sebetulnya? Apakah bisa kita lihat, bisa kita buktikan? Dari Quran maupun juga dari sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak disebutkan bagaimana sih sebetulnya kita mengukur amal itu diterima apa tidak. Tapi ada beberapa ulama, ya saya cerita lagi ya. Jadi salah satunya seorang ulama yang namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala anhu. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Ya, kata Imam Ibnu Rajab bahwa ciri ya daripada satu hasanah, satu perbuatan baik itu qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu ba'daha, ya. Bahwa perbuatan baik itu berlanjut. Perbuatan baik itu continue, perbuatan baik itu terus menerus berkepanjangan. Itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Ini diperkuat juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu, ya, di dalam kitabnya Tafsir Al-Azim dengan lafaz yang mirip, kata beliau, inna min alamati qabulil amal al-amalu ba'dahu, ya. Sesungguhnya ciri daripada satu amal itu diterima adalah amal itu berlanjut. Nah, oleh sebab itu maka anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, kalau kita ingin tahu puasa kita diterima apa enggak, berlanjut apa enggak amal kita di bulan Ramadan, itu aja cirinya, ya. Artinya apa? Tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan, kalau beres puasa Ramadan jangan berhenti, lanjut dengan puasa Syawal. Supaya apa? Supaya itu menjadi ciri bahwa amal puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahajud di bulan Ramadan, bulan Ramadan, lanjut tahajudnya. Wah Habib, saya nggak bisa tahajud tiap malam kayak Ramadan. Ya minimal 3 kali seminggu. Nggak bisa 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Nggak bisa 2 kali seminggu, seminggu sekali. Artinya lanjutin. Wah Habib, saya cuma sekali seminggu sanggupnya. Apa itu Allah terima? Apa menunjukkan Ramadan saya diterima? Insya Allah. Karena di dalam Islam itu kata baginda Rasul, ya, bahwa amal ahabbul a'mal indallah madama wa in qalla. Yang amal yang bagus paling dicintai Allah itu adalah amal yang terus walaupun hanya sedikit, ya. Jadi lanjutin, baca Qur'annya lanjutin, tahajudnya juga lanjutin. Oh saya nggak bisa baca Qur'an sejuz sehari seperti Ramadan, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 2 halaman per hari. Nggak bisa 1 halaman. Semampu kita. Tapi jangan ada satupun amal di dalam Ramadan yang enggak kita lanjutin, ya. Zikir kita terusin, sedekah kita terusin. Wah, saya ngajak orang buka bersama di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita sedekah, walaupun semampunya, tapi lanjutin. Itu ciri daripada amal kita insya Allah dilanjutkan. Seorang disebut haji mabrur, begitu juga. Pulang haji berubah amalnya, terus lanjut. Kalau misalnya setelah pulang haji kemudian dia
bermaksiat bahkan lebih parah, itu bukan haji mabrur namanya, ya haji mardud, ya ditolak hajinya sama Allah. Nah mudah-mudahan ya kita semua, anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimah, lanjutin amal kita ba'da Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Demikian betul. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bib, ciri-ciri amal kita diterima tuh bawaannya maunya gas terus ya. Lanjut terus, jangan Lanjut berhenti. terus, Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Yuda Baskara. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Mau bertanya ke Ustadz Syam. Mau tahu dong, dulu para sahabat Rasulullah tuh juga bersedih nggak sih karena harus berpisah dengan Ramadan? Lalu cara mereka mengucapkan salam perpisahan dengan bulan Ramadan tuh seperti apa? Seperti apa sih Ustadz Syam? Silahkan boleh langsung dijawab. Dan tabai guruku Ustaz Maulana, Betari, Habib Nabil Al-Musawwa, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Fath ayat terakhir atau ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Tidak bisa dipungkiri generasi terbaik adalah generasi yang bersama dengan baginda Nabi SAW. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Lalu diikuti oleh para tabi'in. Kemudian diikuti oleh para salafus saleh, para ulama. Maka mereka inilah generasi terbaik yang menjadi contoh terbaik. Bagaimana mereka berpisah dengan Ramadan? Sedikit kami ceritakan tadi tentang seorang Umar bin Abdul Aziz, keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika bertanya kepada seseorang, kenapa engkau bersedih padahal hari ini adalah hari bergembira, hari Idul Fitri? Maka beliau katakan, karena saya cuma disuruh kerja, disuruh ibadah doang, tapi enggak dikabarin udah diterima atau belum, makanya saya sedih. Bayangin, ada orang disuruh ngerjain sesuatu tapi nggak dikabar-kabarin udah diterima atau belum kerjaannya. Pasti dia merasa galau, subhanallah. Ini diterima nggak ya, makanya saya sedih. Kemudian dikatakan lagi seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda, ketika berpisah dengan bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, mereka akan berada di jalanan dan memanggil-manggil orang-orang. Oh sahabat, oh jamaah sekalian, siapa di sini yang sudah pasti diterima amalnya, tolong kabarin, kami pengen berbahagia. Tolong kabarin yang tertolak juga amalnya, kami ingin bertakziah. Subhanallah. Maka dikatakan begitulah mereka berpisah dengan Ramadan. Kepiluan, kesedihan, penyesalan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada jaminan umur kita sampai dengan Ramadan selanjutnya. Masya Allah. Ta'ala alam. Mas Yuda, mudah-mudahan Mas Yuda nonton ya. Dan mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Amin. Terima Ya Rabbal kasih Alamin. Ustazah. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.